Bagaimana Pak Pram, sudah bisa saya mulai? Sip, silakan. Bisa, Pak. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir di kesempatan ini. Hari ini Pak Fransiskus Andut akan melaksanakan kegiatan aksi nyata 41.4. Tapi sebelumnya saya akan menyapa Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sore. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Baik, luar Biasa ya tentunya ya. Nah, pada kesempatan ini kita tentunya akan berbagi praktik baik ya, yang nanti akan langsung dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Fransiskus Andut sebagai kegiatan webinar hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan pembuka hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kegiatan ini kita mulai, tentu alangkah baiknya supaya kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selama kegiatan ini nanti dapat berjalan sesuai dengan harapan semestinya. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, setelah kita berdoa, hadis ini kita lanjutkan dengan menambahkan atau semangat kita tidak padam dan tidak luntur ya. Ada baiknya kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan operator untuk menampilkan lagunya. Oke, udah siap Pak Fran? Oke. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu, sudah selesai kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, jadi pada kegiatan hari ini ya adalah kegiatan aksi nyata berbagi praktik baik ya, yaitu budaya positif modul 1.4. Nah, untuk ini sebelum kita lanjutkan, silakan kepada Bapak pengajar praktik untuk menyampaikan kata sambutan.
Silakan kepada Bapak Andri Sondi, SPD, untuk menyampaikan kata sambutannya. Oke, terima kasih. Apakah suara saya kedengaran, Bapak Ibu? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, CGP Angkatan 10 Kota Singkawang, Pak Frans ya, Pak Fransiskus Andut yang hari ini sedang melakukan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita sampai hari ini bisa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua yang sampai tahap ini yang sudah menyelesaikan atau yang sedang menyelesaikan aksi nyata modul 1.4 ini. Ini adalah pencapaian yang luar biasa bagi Bapak Ibu semua, dan ini merupakan salah satu bukti nyata dari dedikasi Bapak Ibu semua serta komitmen Bapak Ibu semua untuk menjadi agen perubahan di dunia pendidikan ini. Oke, jadi Bapak Ibu, kita sebagai calon guru penggerak, tentunya kita tidak hanya belajar teori dan strategi saja, tapi kita juga berani untuk terjun langsung, mengimplementasikan perubahan, dan menjadi contoh bagi rekan-rekan kita, serta generasi mendatang itu, murid-murid kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ini bukan tugas yang mudah Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu udah menunjukkan semangat dan ketangguhan yang luar biasa sampai saat ini. Kita tahu bahwa tugas demi tugas, selain tugas CGP, kemudian tugas sekolah, tugas rumah itu sungguh luar biasa. Jadi harapannya memang kita saat ini bukan lagi kepintaran yang diunggulkan, tapi memang kita harus bisa kolaborasi, manajemen waktu, supaya apa yang kita lakukan, apa tugas-tugas yang diberikan itu bisa kita selesaikan. Jadi momen ini bukti bahwa Bapak Ibu ini adalah pribadi yang tidak takutlah dengan tantangan. Sampai saat ini sudah menyelesaikan sampai modul 1.4 dan mulai masuk modul 2.1. Jadi dengan hal ini Bapak Ibu juga bisa melihat potensi-potensi peserta didik, dan melalui pendidikan ini kita lebih mengutamakan peserta didik. Jadi Bapak Ibu, CGP itu adalah agen-agen perubahan. Jadi pilar utama lah dalam membentuk masa depan di dunia pendidikan ini. Di tangan Bapak Ibu juga nanti insya Allah Bapak Ibu jadi guru penggerak di Kota Singkawang. Jadi di tangan Bapak Ibu pendidikan di Kota Singkawang ini akan terus berkembang, kemudian berinovasi dan memberi dampak yang positif lah untuk kelanjutan selanjutnya. Jadi jangan pernah kita untuk berhenti belajar. Ada pepatah bahwa walaupun guru salah mengajar harus tetap belajar. Nah itu. Jadi kita juga harus terus inovasi, melakukan perubahan-perubahan, dan selalu kita buka hati dan pikiran kita. Buka hati dan pikiran kita untuk pengalaman dan untuk pengetahuan baru. Pengalaman dan pengetahuan baru. Karena apa? Kalau kita menutup diri, kita akan ketinggalan. Jadi kita sebagai calon guru penggerak atau guru penggerak, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi murid-murid kita, kemudian bahwa kita juga jadi inspirasi untuk rekan sejawat kita, tunjukkan kepada mereka bahwa kita dengan kerja keras ini, dedikasi, kemudian dengan semangat yang tidak pernah padam, kita bisa mencapai
insya Allah mimpi-mimpi kita akan terwujud. Jadi akhir kata saya ucapkan tetap semangat untuk melakukan aksi nyata ini, kemudian pandai-pandai kita bagi waktu, kemudian kita kolaborasi. Insya Allah kalau kita kerjakan dengan bersama-sama, gotong royong, insya Allah pekerjaan yang berat itu akan menjadi ringan. Kemudian teruslah menginspirasi dan jadi teladan bagi dunia pendidikan kita. Mudah-mudahan dengan proses ini kita bisa menjadikan pendidikan di Kota Singkawang ini menjadi lebih maju, kemudian muridnya menjadi lebih berkembang, sehingga terciptalah generasi-generasi mendatang, yaitu generasi emas di 2045 yang unggul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri selaku pengajar praktik yang sudah luar biasa memotivasi kita semuanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kedepannya apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah paparan atau berbagi praktik baik, ya, aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, yaitu tentang menyebarkan pemahaman, pengalaman, penerapan budaya positif yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Fransiskus Andut. Pada Bapak Fransiskus Andut, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Risa Kusuma sebagai moderator. Terima kasih Pak Andri sudah memberikan kata sambutan buat acara ini. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Adil Kak Talino, Baca Robin Sasuruga, Basengat Kak Jubata. Baik, yang saya hormati di sini Bapak Andri Suwadi sebagai guru pengajar praktik, guru penggerak di angkatan 10. Yang saya hormati rekan-rekan guru penggerak saat ini yang bisa menghadiri acara webinar saya untuk hari ini, yaitu yang membahas tentang budaya positif. Yang saya hormati juga buat seluruh yang ada pada Zoom ini. Sebelum memulai acara ini, saya mau share dulu materi yang disampaikan. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya share dulu ini. Apa kelihatan jelas? Jelas, Kak. Atau enggak kebalik ya di situ? Terbalik ya? Jelas, Kak. Tidak Pak, sangat jelas. Ya, sangat jelas. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan Yang Maha Esa karena saat ini bisa diberikan kepercayaan untuk menyampaikan materi terutama tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman tentang apa yang sudah saya dapatkan tentang pelajaran dari guru penggerak selama ini dari modul 1.1 sampai
modul 1.3 ya, yang sampai saat ini sudah kita pelajari. Jadi dari beberapa materi yang sudah kita pelajari, nah saya dapat menyimpulkan. Makanya di sini materi yang pengen saya sampaikan di sini adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, saya di sini hanya mau berbagi Bapak Ibu. Jadi mohon maaf saya tidak menggurui Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah tahu dari materi-materi yang sudah disampaikan, ya kita hanya sharing aja atau belajar sama-sama, saling mengisi satu sama lain. Kalau ada yang kurang kita tambahkan. Oke, saya perkenalkan dulu. Ini adalah salah satu fasilitator saya selama ini. Namanya adalah Bu Ariana, dan pengajar praktik saya Andri Suwandi. Dan saya sendiri sebagai guru penggerak angkatan 10 di Kota Singkawang. Oke, ini beliau berdua ini adalah sosok orang yang sangat luar biasa bagi saya, karena selama ini beliau yang memaparkan banyak pengalaman, pengetahuan tentang bagaimana perjalanan guru penggerak itu bergerak, tergerak dan menggerakkan siswa-siswa yang harus kita arahkan ya. Jadi arah dan tujuan kita menggerakkan siswa itu yaitu untuk memajukan siswa lebih kreatif lagi, seperti itu ya. Oke, latar belakangnya yang mau saya sampaikan di sini yaitu pada umumnya murid di tempat saya tidak suka dengan aturan yang dibuat oleh sekolah. Karena apabila mereka melanggar aturan tersebut, mereka akan dihukum dan mempermalukan mereka sendiri. Nah, ini yang melatari belakang sekolah saya. Nah, pada umumnya sekolah-sekolah saya itu memang mereka paling tidak suka dengan namanya aturan. Apalagi kalau di sekolah saya latar belakangnya sangat bervariasi. Dari latar belakang pedesaan ada, dari perkotaan ada, yang memang ya banyak ragam yang memang mereka bergabung dalam satu sekolah sehingga mereka bisa mempelajari satu sama lain. Ada hal positif, ada hal negatif yang mereka ambil dari masing-masing mereka. Nah, maka dari situ saya mengambil latar belakang itu tentang aturan di sini ya. Karena memang aturan disiplin, siswa-siswa saya pada umum tidak suka dengan disiplin ini karena cenderung lebih ke penghukuman seperti itu. Oke, tujuannya. Jadi saya membuat tujuan di sini adalah untuk menciptakan kebebasan kepada murid atau memerdekakan murid serta mendisiplinkan murid. Nah, di sini karena tugas kita ya sesuai dengan filosofi KHD bahwa kita lebih mengarahkan pendidikan kita itu berpihak kepada murid. Jadi apapun kebebasan-kebebasan pada murid itu harus kita utamakan di sini. Maka di sini jadi saya lebih cenderung memberikan kebebasan pada murid untuk memerdekakan murid serta mendisiplinkan murid. Terus yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan nilai-nilai kebajikan secara universal. Jadi mereka lebih, karena budaya-budaya yang kita lihat di tempat saya ini berkreatif ya, sangat beragam di situ, sehingga budaya-budaya itu banyak hal-hal yang positif yang memang harus kita arahkan ke situ. Jadi kita mengarahkan mereka sehingga mereka menjadi terbiasa untuk menjalankan budaya-budaya positif di sekolah. Oke, setelah itu untuk standar tolak ukur saya untuk membuat sebuah tujuan tadi, yaitu untuk membentuk kesepakatan keyakinan kelas bersama wali kelas. Yang kedua, murid dapat menjalankan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, ini adalah tolak ukurnya. Kenapa? Biasanya kalau di kelas-kelas itu, terutama untuk wali kelas biasanya,
Nah, di kelas ini pasti kalau bahasa lainnya kelas itu adalah wali kelas itu adalah ibunya di kelas itu. Jadi dia harus membentuk kesepakatan dari kelasnya sendiri. Nah, sehingga setelah dibentuklah kesepakatan di dalam kelas itu, maka kesepakatan itu harus dijalani secara bersama-sama. Nah, tentunya ada hal-hal yang memang diperhatikan di dalam pembuatan tolak ukur sini, sehingga tolak ukur ini tidak memihak salah satu murid atau menyakiti salah satu murid. Jadi lebih kepada umum ya, sehingga mereka bisa menjalankan sebuah peraturan itu dengan baik. Nah, ada pun langkah-langkahnya di sini yang harus saya lakukan di situ. Yang pertama itu adalah menghadap kepala sekolah untuk menjalankan pentingnya penerapan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin mendominasikan bersama rekan guru ya, mendesiminasikan bersama rekan guru. Jadi yang pertama memang harus minta izin kepala sekolah. Kenapa? Yang pertama karena kepala sekolah ini adalah pamong yang memang patok tolak ukur sekolah itu ada di kepala sekolahnya, itu yang mengarahkan kita sebagai guru. Jadi kita sebagai guru wajib meminta izin dulu kepada kepala sekolah. Jadi kita menjelaskan pentingnya penerapan budaya positif pada kepala sekolah. Setelah itu saya meminta izin dengan beliau bahwa saya mau mendisiplinasikan atau ingin menyebar luaskan hal-hal yang positif ini terhadap guru-guru. Jadi guru-guru nanti bisa paham dengan apa yang akan kita rencanakan. Terus langkah selanjutnya saya juga akan mengumpul rekan guru untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di situ nanti setelah guru ini juga akan paham apa sih tentang budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi itu berpaham pada guru, sehingga guru-guru juga bisa memahami itu dan bisa menerapkannya di kelasnya masing-masing. Sehingga itu selain itu juga berkolaborasi dan konsultasi dengan wali kelas dalam pembentukan kesepakatan pada masing-masing kelas. Nah, nanti setelah saya memberikan pengarahan kepada guru-guru, nah guru-guru kelas ini nanti wali-wali kelas, kalau di SD mungkin guru kelas kali ya, kalau di SMP itu ada wali kelas. Nah, di wali kelas itu nanti mengimplementasikan budaya-budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi ini mulailah diterapkan di sekolah di kelasnya masing-masing, berawal dari wali kelas, dan itu disusul oleh guru-guru yang lain. Sebagai guru mapel yang tidak wali kelas juga wajib menerapkan hal ini juga ya. Nah, sehingga di situ ada bentuk sebuah kesepakatan kelasnya masing-masing yang akan dibuat oleh wali kelasnya. Setelah itu memantau, merefleksikan, serta mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nah, setelah kita membuat sebuah aturan kesepakatan kelas itu tadi, maka kita akan membuatkan sebuah refleksi atau pemantau untuk mengevaluasi sebuah kesepakatan kelas itu di kelas itu masing-masing, sehingga tidak menjadi beban atau berat menjadi siswa bahkan guru yang ada di kelas itu sendiri. Nah, tujuannya adalah di situ memang kita mengharapkan bahwa siswa tidak melakukan hal yang berat ya di sekolah. Jadi mereka lebih enjoy, lebih asik di sekolah karena tidak ada yang membuat beban mereka. Nah, dukungan yang dibutuhkan. Nah, ini ada beberapa, ada yang harus saya butuhkan. Yang pertama itu adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar kegiatan dapat disusun secara menyeluruh. Nah, ini penting sekali ya. Jadi dukungan yang kita butuhkan yang pertama itu adalah dari kepala sekolah
Ya, setelah itu dari rekan guru, murid, biar kegiatan ini bisa menyeluruh. Kenapa kita melibatkan 3 hal ini? Karena di sekolah ya hanya ada itu ya yang memang diutamakan, yang tiap hari ketemu itu adalah selain kepala sekolah, guru dan murid ini. Makanya dukungan yang harus kita butuhkan dari selain dari guru, dari murid juga kita butuh masukan-masukan yang positif dari mereka, sehingga kita tidak salah mengambil langkah kesepakatan-kesepakatan yang kita buat ya. Setelah itu sarana dan prasarana yang mendukung budaya positif di sekolah. Nah, ini penting sekali. Selain kita minta dukungan dari kepala sekolah, yang kedua itu adalah sarananya. Nah, tentunya sarana ini sangat berperan penting sekali dalam kegiatan mengembangkan sebuah sekolah ya. Nah, kalau dengan penunjang dari sarana ini pastinya akan membuat dampak hal yang baik, hal yang positif bagi penunjang-penunjang yang ada di sekolah. Setelah itu ada dukungan dari pihak orang tua menjalankan budaya positif di rumah atau di lingkungan keluarga. Nah, jadi budaya-budaya yang sudah kita biasakan di sekolah, budaya-budaya yang sudah kita sudah kita paparkan di sekolah, sudah kita bentuk di sekolah. Nah, kita juga berharap orang tua juga melakukan budaya-budaya positif itu juga di rumah, sehingga pembiasaan-pembiasaan di rumah dan di sekolah itu menjadi pembiasaan atau budaya-budaya positif yang akan diterapkan, sehingga tidaklah tingkah laku anak itu di rumah berbeda, menjadi orang baik, di sekolah menjadi orang yang kurang baik, atau sebaliknya. Jadi di sini juga dukungan yang memang harus dibutuhkan dari saya itu adalah dukungan dari orang tua juga, karena sangat membantu. Karena di sekolah itu tidak terlalu banyak waktu untuk anak-anak ya, dan lebih kelihatan aslinya anak itu ada di rumah. Nah, makanya pembentukan di rumah itu, budaya-budaya positif di rumah itu lebih penting ya, sangat penting sekali dilakukan oleh orang tuanya ya, keluarga-keluarganya, sehingga budaya positif itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Selanjutnya itu ada konsep utama pada modul budaya positif. Ini ada yang sudah kita pelajari dari modul 1 sampai saat ini. Nah, ada beberapa hal yang memang paparkan di sini, ada 7 di sini. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Nah, ini adalah konsep utama pada modul budaya positif ini. Yang kedua, disiplin positif. Terus yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Terus yang kelima, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, materi-materi ini nanti saya akan coba paparkan dari satu persatu, dari perubahan paradigma belajar ini nanti seperti apa. Dan kita lihat di sini pembelajaran dengan paradigma baru ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, hal ini memang penting kita terapkan di sekolah. Misalnya di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Oke, tujuannya itu adalah satu yang kita arahkan di situ. Jadi kita mengarahkan siswa, merancang siswa ini, membentuk siswa ini biar menjadi siswa yang benar-benar berkembang. Nah, berkembangnya ini sesuai dengan terwujudnya profil Pancasila. Nah, apa-apa aja itu di dalam profil pelajar Pancasila itu? Oke, mungkin yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yaitu salah satu
profil Pancasila yang memang harus diarahkan pada siswa kita. Nah, tentunya kalau siswa ini sudah mempunyai kepercayaan, rajin ibadahnya dan seterusnya, maka sudah pasti akhlak si anak ini pasti akan bertumbuh dengan baik. Nah, yang kedua itu berkebinekaan global, ya. Setelah itu ada gotong royong, setelah itu ada bernalar kritis, kreatif dan mandiri. Nah, ini adalah ada 6 profil Pancasila yang memang harus menjadi patokan khusus untuk memajukan siswa-siswa kita dalam paradigma barunya, sehingga mereka dapat bertumbuh dengan positif dan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang ada di profil Pancasila itu sendiri. Nah, selanjutnya, ini adalah ada disiplin positif, ya. Disiplin positif apa kira-kira? Nah, kata disiplin biasanya dimaknai dengan kepatuhan yang harus dilakukan seseorang. Namun biasa kata disiplin dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Nah, ini biasanya hal yang menjadi tantangan. Bahkan ini juga pernah kita alami, ya. Sejak dulu juga kalau udah namanya disiplin pasti ada kaitannya dengan aturan. Kalau ada aturan pasti ada kaitannya dengan hukuman, ya. Kalau sudah ada hukuman pasti ada penyebab, ya, yang akan dihukum itu nanti akan seperti apa dampaknya dan seterusnya. Nah, makanya prinsipnya di sini ketika orang mendengar kata disiplin dikaitkanlah dengan hubungan dengan ketidaknyamanan, bahwa wah ini ada disiplin. Mungkin ada pengalaman yang ini, ya salah satu saya mengadopsi, saya pernah ngobrol dengan teman saya ketika dia dapat tugas di tempat tugas yang salah satu disiplinnya yang luar biasa. Dia merasa waduh ini beban, karena dia merasa disiplin itu memang hal-hal yang memang tidak nyaman untuk dilakukan, takut telat walaupun bisa melakukannya tapi dengan keterpaksaan seperti itu, ya, tidak dari hati nuraninya dia menerapkan itu. Nah, sehingga disiplin positif ini sangat erat dikaitkan dengan hubungannya dengan ketidaknyamanan, ya. Setelah itu, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang disiplin sehingga mereka bisa belajar dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini adalah tujuan yang memang harus kita capai. Kita harus mengarahkan tujuan siswa ini adalah menciptakan murid yang sangat disiplin. Tetapi di sisi itu, disiplin ini kita terapkan, tetapi justru balik dengan wah ini pasti tidak nyaman anak-anak ini. Nah, pada umumnya kalau di sekolah saya seperti itu. Kalau sudah dibuat aturan, anak-anak ini udah mulai lemah dia. Takut, ya, aduh nanti kenapa ya kalau sudah misalnya jam sekian harus masuk, kalau udah telat mereka pasti sudah tahu konsekuensinya seperti itu. Mungkin gambarannya seperti itu. Nah, inilah gambaran-gambaran dari disiplin positif tadi. Setelah itu ada disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman atau hukuman. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya. Kita membuat sebuah disiplin, tetapi disiplin itu tidak membuat tindakan siswa itu menjadi tidak nyaman, tapi justru kita membuat disiplin itu bagaimana biar siswa itu bisa menjalankan kedisiplinan itu bisa dibudayakan, ya, tanpa ada rasa ancaman, hukuman. Jadi dia benar-benar melakukannya sesuai dengan hati nuraninya yang tumbuh dari akal sehatnya anak itu. Jadi dia melakukannya dengan tulus, tidak dengan paksaan seperti itu. Ya, kita harapkan
dengan adanya disiplin positif di sini. Jadi gambarannya siswa itu bagaimana kita menerapkan disiplin ini kepada anak, tetapi anak tidak menjadi beban. Siswa tidak nyaman menjalankan disiplin itu, melainkan melakukannya dengan senang hati. Nah, itu adalah salah satu model disiplin positifnya. Nah, kebutuhan dasar manusia ya. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, setelah itu kebebasan, kesenangan. Nah, kelima hal inilah yang menjadi kebutuhan dasar manusia, dan ini harus dipenuhi. Sebagai murid-murid kita sebenarnya harus bisa memenuhi hal ini, dan termasuk guru-gurunya juga kalau menurut saya ya. Jadi kenapa kebutuhan dasar ini harus dipenuhi oleh seorang atau oleh murid atau oleh guru, bahkan semua orang? Karena salah satunya misalnya aja di bertahan hidupnya itu, bagian kebutuhan bertahan hidupnya ini kurang, maka itu akan menjadi masalah bagi si anak ini untuk belajar. Salah satunya misalnya sementara dia belajar di rumah, tapi dia masih mikir nanti pulang saya makan apa ya, di rumah jangan-jangan nggak ada ini dan seterusnya ya. Jangan-jangan orang nggak ada di rumah, saya nanti pulang kemana? Nah, ini adalah untuk bertahan hidup ya. Setelah itu penting juga dengan rasa kasih sayang, rasa diterima anak-anak ini biar tidak grogi, tidak merasa merasa disisihkan dengan orang lain. Jadi penting semua ini harus dikuasai oleh peserta didik kita biar tidak menjadi gangguan ketika anak itu belajar di sekolah. Nah, kalau ada salah satu yang kurang dari sini tentunya menjadi penghalang. Misalnya salah satu kita ambil aja kebebasannya aja. Nah, anak akan tertekan. Siswa ini akan merasa tertekan karena dia nggak punya kebebasan. Dia bisa penguasaannya ada, kesenangannya ada, ya bertahan hidupnya cukup, tapi tidak punya kebebasan. Nah, ini kadang-kadang memang penting juga, tapi di sini tanda kutipnya adalah kebebasan itu hal-hal yang positif ya, bukan sebebas-bebasnya seperti itu. Nah, bebas ini artinya dia bebas dari segala rintangan, halangan dari yang menghalang dia mau ngapain sebenarnya dia bisa aja gitu, tapi dia bisa mengontrol diri seperti itu, sehingga timbullah sebuah kesenangan yang ada pada siswa tersebut. Nah, dengan begitu niat belajar, semangat belajar dari siswa tersebut juga akan tumbuh seperti itu. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, tentunya yang namanya motivasi ini memang kadang-kadang kita lakukan secara sadar, kadang-kadang juga tidak sadar ya. Nah, maka dari situ seorang bisa melakukan tidak dengan sadar ya. Jadi tujuannya untuk apa sih? Kadang-kadang kita melakukan kesalahan, tapi kita nggak sadar itu ya. Kita sudah melakukan hal yang salah, tetapi masih sadarnya kemudian. Nah, seperti itu. Nah, makanya di sini yang saya buat di sini misalnya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, kira-kira itu apa yang akan dilakukan oleh murid di sini ya? Murid melakukan disiplin dari diri karena dia takut. Ia merupakan motivasi intrinsik ya, ekstrinsik. Nah, jadi ketika siswa ini menghadapi ketidaknyamanan dan hukuman, maka murid ini melakukannya dengan rasa takut, ya, takut, tidak bebas lah. Oh, ada ini piket kelas, nanti saya kalau nggak piket dimarah, mau dengan laku dengan terpaksa. Beres-beres misalnya, beres-beres meja dan seterusnya dengan ngomel-ngomel. Kenapa? Dia bekerja, dia melakukan itu
Tetapi di sisi lain, si siswa ini merasa ditekan dengan hukuman itu. Dia takut, sebenarnya dia mau melakukan itu tapi karena dengan keterpaksaan itu tadi, ya, karena ketidaknyamanan, nggak enak teman-temannya, nggak enak sama gurunya, sehingga dia melakukan itu. Nah, hal ini kan jadi berdampak nanti ketika siswa ini nanti kita bebaskan dari itu, maka muncullah aslinya si anak ini akan kembali lagi ke watak asalnya. Nah, karena dia tidak dibentuk dengan standar-standar yang baik seperti itu. Nah, yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kadang-kadang ini saya juga pernah dulu menerapkan ini, sehingga membuat motivasi anak ini, saya pikir baik, bagus ini anaknya, motivasi semangat belajarnya tinggi dan seterusnya. Tetapi di sisi lain juga kan kita tidak menyadari di situ. Maka di sini dia murid melakukan disiplin dari diri karena ingin mendapatkan suatu imbalan, ini berupa motivasi ekstrinsik. Jadi tambah sadar dia, ya, di bawah dari kesadaran dia. Ketika hal itu diterapkan ke anak tersebut, dia melakukan yang baik-baik aja. Tapi masalah ini ketika motivasi imbalan ini tidak kita terapkan, maka anak juga akan kembali ke asalnya, dan itu tidak terbentuk dengan secara intrinsik seperti itu. Nah, sehingga dia kembali ke asalnya, ya, kuadrat asalnya seperti itu. Nah, jadi memang hal ini mudah kita terapkan, sering kita lakukan, tapi kita tidak sadar, ya, tidak menyadari itu, ya. Setelah kita memahami baru sadar. Terutama saya sendiri, saya dulunya juga tidak sadar bahwa metode-metode yang seperti ini, motivasi-motivasi imbalan, hukuman dan ancaman seperti ini, saya pikir anak melakukan sesuatu baik-baik aja tanpa ada dampak yang negatif bagi anak. Tetapi setelah saya pelajari, rupanya itu yang kita harus bina itu adalah bentuk intrinsiknya anak itu tadi, nanti yang harus muncul dari hatinya dia melakukan sesuatu itu tidak terbentuk. Nah, makanya di sini yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang kita harapkan, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikannya. Ini merupakan nilai motivasi intrinsik. Jadi anak melakukan sesuatu itu tanpa dengan dorongan apapun, tanpa dengan motivasi apapun, tetapi dia melakukannya benar-benar keluar dari hati nuraninya, ya, untuk melakukan sesuatu. Dia sadar, wah kelasnya kotor dia sapu, wah kamarnya nggak rapi, misalnya kalau di rumah misalnya dia bereskan, ya, wah ini nggak bersih dia rapikan. Jadi tanpa dengan paksaan-paksaan. Mungkin bisa juga hal ini tidak hanya kita terapkan di sekolah, ya, bagi bapak ibu atau saya sendiri kalau di rumah itu penting sekali kita menerapkan hal ini di rumah, ya. Jadi bagaimana anak-anak ini nanti tidak menghindari hukuman, bagaimana anak ini melakukan sesuatu tidak mengharapkan imbalan, tetapi anak ini melakukan sesuatu pembelajaran yang memang betul-betul keluar dari hati nuraninya, sehingga dia menjalankannya tulus, ya, berjalan, dan itu dampaknya sangat luar biasa ke depannya. Bahkan itu akan menumbuhkan sebuah budaya-budaya yang sangat positif, ya, bagi anak ini nanti tumbuh dan dia berkembang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang kita inginkan di situ, ya. Selanjutnya itu ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini apa yang saya terapkan di sini, tentunya konsep disiplin ada hal yang memang kita terapkan tetapi itu salah, ya. Ya bisa dikatakan salah, ya. Karena pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan biasakan tanpa dari kesadaran kita sendiri. Kadang-kadang kita menyadari itu kemudian, ya, di bawah sadar kita melakukan, rasanya baik tapi tidak cocok, ya. Nah, seperti di sini hukuman, ya.
hukuman. Nah, yang pertama itu adalah tentang menyakitkan. Nah, yang namanya hukuman itu pasti yang menjadi dampak itu adalah menyakitkan. Kenapa demikian? Yang jelas, anak kalau diberi hukuman di kemudian hari yang diingatkan adalah sakit hati ketika dia menerima hukuman itu. Akar pahit itu akan tumbuh kepada anak dan susah dilepaskannya. Dia akan mengingat, saya pernah dihukum. Suatu saat hukuman ini akan saya lakukan atau diterapkannya lagi, dikembangkannya lagi hukuman itu ke ketika dia menjadi seorang pemimpin atau sebagai pemimpin rumah tangga, maka hal itu juga akan diterapkannya menjadi budaya-budaya yang tidak baik seperti itu. Nah, yang selanjutnya tidak nyaman ya, melakukan budaya hukuman juga memang tidak nyaman. Yang namanya kita beri hukuman, pasti di sisi lain ada rasa kasihan dengan yang kita beri hukuman, tapi dengan maksud positifnya kita tadi, maksud baik dari kita itu sendiri, bahwa dengan hukuman anak ini mudah-mudahan bisa berubah kan seperti itu. Tetapi sebenarnya di sisi hati nurani kita itu merasa tidak nyaman, nggak enak ngelihatnya dihukum kan seperti itu ya. Setelah itu rasa takut ya, takut, memaksa sifatnya ya. Setelah itu murid menyembunyikan kesalahannya. Nah, ini sering sekali terjadi bahwa ketika kita memberikan hukuman kepada murid, maka dia melakukan sesuatu, tapi dia berusaha untuk berbohong ya, berbohong kepada gurunya, kamu melakukan ini enggak, karena apa? Dia takut dengan hukuman itu sendiri. Nah, itu sebenarnya dampak-dampak yang memang saya bilang pendisiplinan yang termasuk itu adalah gagal ya. Maksud baik tetapi tidak baik ya. Kita membiasakan anak ini untuk jujur, berusaha untuk jujur, tapi anak akan berusaha tidak mengakukan itu karena yang dia takuti adalah satu, adalah hukuman itu tadi ya. Setelah itu murid menjadi rendah diri. Nah, yang dimaksud dengan rendah diri di sini, nanti anak ini akan merasa dikucilkan, takut untuk melakukan kebebasan, takut bereksplorasi, takut berinovasi nih anak nanti, karena takut salah, rasa rendah diri. Ya begini aja lah, cari aman kan seperti itu. Nanti dia melakukan sesuatu yang di luar dari ekspektasi itu, mungkin dia mikir lagi, takut seperti itu. Nanti jangan-jangan dihukum seperti itu. Nah, jadi masalahnya di situ. Nah, yang kedua selain penghukuman itu ada penghargaan. Nah, tadi selain penghukuman ada penghargaannya. Ini adalah salah satu juga konsep disiplin yang dikategorikan gagal. Nah, dengan penghargaan ini jadi tidak efektif ya, karena anak akan melakukan sesuatu dengan keinginan-keinginan, dengan ada maksud yang dia capai. Tetapi di sisi itu ketika kita tidak menerapkan itu akan menjadi kegagalan yang besar. Mungkin pernah kita terapkan misalnya di kelas ya, atau di tingkat SD itu biasanya anak-anak kalau kita beri penghargaan itu sangat luar biasa disuka. Oh, saya dapat bintang dan seterusnya ya. Oh, saya dapat berapa jempol dari ibu guru dan seterusnya. Tetapi, nah ini kebiasaan atau budaya-budaya yang sudah diterapkan oleh wali kelasnya. Nah, yang menjadi kegagalannya nanti ketika wali kelasnya ini tidak masuk dan digantikan oleh guru lain, ya, tidak masuk dengan alasan banyak hal lah, misalnya ya. Ada misalnya dia sakit atau dia izin cuti dan seterusnya, kan lama waktunya, diganti dengan guru mata pelajaran yang lain atau guru yang lain. Nah, otomatis guru yang kedua ini nanti yang menggantikan dia kan tidak paham nih bagaimana sih metode pendekatan dengan anak-anak itu. Apa sih konsep-konsep disiplin yang diterapkan pada anak, seseluruhnya kan juga si guru ini tidak terlalu paham. Tahu-tahu dia masuk tidak menerapkan sebuah penghargaan pada anak tersebut, maka anak itu akan kembali ke kuadrat alamnya, muncul lagi ya.
Nah, makanya di situ ada muncul sifat iri juga ya. Iri dia. Kenapa dah diberikan sebuah penghargaan, kok dia terus dapat ya. Ketika dia nggak dapat dia iri, sakit hati. Nanti temannya dapat dia iri, yang dapat itu bahagia, seperti itu. Jadi merasa dikucilkan. Nah, nanti sifat iri itu akan muncul. Setelah itu mematikan kreativitas. Nah, ini sangat jelas sekali, anak tidak bisa melakukan kreativitas yang bebas, sehingga tidak muncul dari hatinya sendiri. Dia melakukan sesuatu hanya demi penghargaan, demi nama baiknya dia, demi reputasinya dia. Tetapi di sisi lain, ketika itu tidak diterapkan lagi, maka anak sudah mematikan kreativitas dia sendiri. Nah, dulu saya juga beranggapan bahwa penghargaan itu modelnya seperti itu. Jadi kita memberikan penghargaan pada anak melakukan ini, termotivasi lah anak ini melakukan sesuatu. Saya anggap jempol. Tetapi di sisi lain kita nggak tahu. Ketika anak itu lolos dari bimbingan kita atau dialihkan ke pembimbingan lain, kita tidak menerapkan hal itu, maka anak ini kelihatan ya, grafiknya mungkin dulunya bagus, bisa menurun drastis dia, karena dia tidak ada motivasi yang meningkatkan dia, sehingga itu bukan sebuah motivasi yang memang itu tertanam dari dirinya sendiri, melainkan ada ajakan-ajakan atau pancingan yang membuat motivasi dia bisa bangkit untuk melakukan sesuatu. Setelah itu menghukum dengan sistem ranking. Ya, ini juga mengerikan ya. Jadi anak-anak juga akan berdampak. Dia merasa terkucilkan nanti dampak anak-anak ketika diberikan penghukum dengan sistem ranking nanti. Oh, nanti kamu tidak melakukan ini, nanti kamu bisa begini ya. Nah, ini kan. Tapi nanti kamu lakukan ini, saya kasih ini ya, dan seterusnya. Nah, ini juga sangat berbahaya ya. Saya pikir juga ini merupakan konsep disiplin yang gagal ya. Setelah itu merampas hak. Seharusnya anak ini melakukan penghargaan yang memang itu bukan haknya dia. Maksudnya dia melakukan sesuatu, tetapi dia dengan bermacam ragam cara untuk memperoleh penghargaan itu, sehingga dia bisa merampas hak-hak orang lain, seperti itu ya, sebagai penghargaan dirinya sendiri. Oke, seperti itu. Selanjutnya itu ada konsep disiplin sama yang dengan identitas sukses ya. Itu ada 2 di sini. Cuman yang memang harus kita terapkan di sini, nanti kita lihat yang pertama itu ada konsekuensi. Nah, konsekuensi itu adalah menguatkan jangka pendek. Penguatan jangka pendek ini lebih tidak berdampak panjang, walaupun kita misalnya memberikan konsekuensi yang ini nanti kau begini ya. Apabila ini kita bisa mengulangi lagi, kita membuat penguatan itu, nanti kita evaluasi lagi hal-hal yang sudah kita sampaikan pada anak itu, sehingga dia tidak kebablasan. Perlunya monitoring berkelanjutan. Nah, itu tadi. Jadi metode-metode yang pendisiplin yang kita terapkan ke anak itu perlu kita monitoring lagi. Benar dia melakukannya dari hatinya? Kalau tidak, maka kita monitoring lagi anak ini biar dia melakukan sesuatu dengan baik ya, dengan benar tulus ya. Setelah itu stimulus respon. Nah, di sini kita memberikan pancingan kepada anak sehingga si murid ini nanti melakukan sesuatu, benar enggak? Ya. Responnya bagaimana? Nanti kelihatan. Kalau anak-anak yang berpura-pura, siswa yang berpura itu kelihatan. Orang melakukan sesuatu dengan kepura-pura penuh dengan kesandiwaraan itu kan biasa kelihatan. Makanya sini perlu stimulus buat anak, sehingga kita melihat kuadrat anak itu seperti apa, bentuk kemampuan anak itu, keikhlasan anak untuk melakukan sesuatu itu akan kelihatan ya. Setelah itu kita beri respon. Kamu nyapu, siapa yang nyuruh? Misalnya ya. Bunda, saya sendiri ya, suka aja, seperti itu. Nah, ini kan
berarti kita memberikan sebuah respon yang baik pada anak ini. Jadi tidak ada hal-hal yang memang tidak ada konsekuensi tertentu yang diberikan pada anak. Dia sadar dengan aturan yang sudah dibuat bahwa kelas ini harus bersih, buang sampah pada tempatnya, seperti itu. Setelah itu ada murid menghormati peraturan, ya. Jadi peraturan yang sudah dibuat dia sudah membaca dan melakukannya tanpa dengan paksaan, tanpa dengan dorongan tertentu, ya. Jadi melakukan dengan baik. Nah, harapannya seperti itu. Tapi ada konsekuensi, ya. Hal yang diterapkan konsekuensi ini nanti tentunya juga mengarahnya akan menjadi kepada anak. Makanya perlunya sebuah monitoring, ya, monitoring berkelanjutan pada anak siar tidak melakukan sesuatu dengan terpaksa. Setelah itu kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Nah, di sini maksudnya dengan kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Jadi dia melakukan sesuatu itu benar-benar mengikuti aturan yang sudah ada. Misalnya dia mendapatkan piket hari ini, piket kelas misalnya, ya. Dia tahu besok hari Senin dia piket, dia akan melakukan itu, ya. Melakukan lagi. Jadi untuk mengurangi kesalahannya, walaupun ada kalanya si siswa ini bolos tidak piket, tapi minimal dia sadar dengan aturan yang sudah kita buat di situ. Nah, yang selanjutnya itu adalah konsep disiplin yang kita anggap itu sukses, ya. Identitas sukses itu adalah restitusi. Nah, paham sekali, saya pikir mungkin Bapak Ibu paham dengan pemahaman dari restitusi itu sendiri, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, ya. Apa yang dia lakukan itu memang muncul dari hati nuraninya, tidak ada paksaan dari siapapun, ya. Tidak ada tekanan dari manapun, sehingga dia melakukannya penuh dengan tanggung jawab. Dia sudah tahu jam sekian dia belajar, jam sekian istirahat, dia istirahat, jam sekian dia harus makan siang, dia sudah menerapkan itu. Jadi benar-benar bertanggung jawab. Dia piket di kelas, dia melakukan itu dengan baik. Setelah itu fokus pada pemecahan jangka panjang, ya. Selain itu juga murid menghormati dirinya dengan orang lain, ya. Jadi selain dia menghormati dirinya sendiri, dia juga bisa menghargai orang lain, ya. Saling berkolaborasi sehingga dia tahu ketika dia melakukan hal yang baik juga dilihat juga, berarti dia sudah melakukan yang terbaik untuk orang lain, seperti itu. Dia bersifat baik, berarti baikan itulah yang diterapkannya kepada orang lain, ya. Setelah itu mendapat kontrol diri, ya, dapat mengontrol diri. Jadi dia bisa mengendalikan dirinya untuk melakukan sesuatu dengan tidak menyakiti orang lain, tanpa membuat ketersinggungan orang lain. Salah satu contohnya misalnya tindakan dia melakukan piket tiap hari, misalnya dilakukan, lihat sampah diambil, buang di sampah. Ada hal-hal yang misalnya dia piket atau lingkungan sekolah kotor, dia sapu di dalam kelas, ya, dia sapu seperti itu. Nah, itu dia bisa mengontrol diri, jadi tidak bisa menyinggung orang lain seperti itu. Nah, terkadang di usia anak kan kadang-kadang labil, ada yang masih ngejekan. Nah, disitulah keberadaan si anak ini bisa mengontrol diri, ya, mana yang seharusnya yang dia lakukan. Setelah itu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya, ya. Nah, murid juga memang perlu melakukan semangat memperbaiki dirinya. Dia tahu kekurangannya, dia tahu kelemahannya dia, maka disitulah dia akan mencoba memperbaiki dirinya, ya. Salah satu misalnya ketika anak ini nanti melakukan kesalahan, ya, dipanggil oleh gurunya, ya, ditanya, "Kenapa kamu melakukan itu?" Ya, pasti dia akan merasa, "Wah, saya ini tidak melakukan ini terlaluan," karena memang dia salah, kan, seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi murid semangat untuk berbaik kesalahan. Nah, di sisi itu kalau kita memberikan sebuah anak nanti
kenapa kamu melakukan ini, dan seterusnya ya, sehingga anak itu bisa, oh ya, apa yang harus kamu lakukan yang sebaiknya. Dia bisa memberikan jawaban atau jalan solusi atau jalan keluar yang memang dia harus lakukan. Entah dia minta maaf, kalau saya melakukan ini kebaikan bagi orang lain, maka juga akan berdampak baik juga bagi orang lain. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ini ada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi ya, cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi itu sendiri itu adalah, restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini dari Gosen 2004 ya, kutipan ini. Nah, jadi memang sebuah restitusi adalah betul-betul sebuah menciptakan kondisi murid itu untuk memperbaiki sebuah kesalahan mereka sehingga mereka bisa mengembalikan pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Dia tahu saya melakukan kesalahan, tetapi saya juga akan mencari bagaimana biar saya bisa melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, kan seperti itu ya. Nah, setelah itu ciri-ciri restitusi, bukan menembus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Nah itu, jadi dia sudah melakukan sesuatu tetapi di sisi itu ya itu nggak baik rupanya, saya harus tidak mengulangi hal yang sama. Saya sudah jatuh di lumpur, kenapa harus jatuh di situ? Lumpur rupanya becek, seperti itu ya. Saya sudah terjun dari atas sakit, kenapa saya mengulangi lagi? Seperti itu. Harusnya turun lewat tangga itu ya, mungkin bahasa ininya lebih ke situ ya. Jadi tidak melakukan kesalahan yang memang hal yang sama ya. Setelah itu memperbaiki kesalahannya ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan dia sudah memperbaiki. Tawaran bukan paksaan. Jadi bentuknya di sini, ciri-cirinya itu dia memberikan suatu atau melakukan sesuatu pekerjaan itu tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan yang mendorong si anak ini untuk melakukan sesuatu, melainkan itu tawaran-tawaran yang memang muncul dari hatinya itu sendiri ya, dari kondisi untuk melakukan suatu kebaikan, seperti itu ya. Setelah itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ya. Jadi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Setelah itu berfokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi di dalam restitusi ini tadi ciri-cirinya salah satu, jadi anak ini kita ingin bentuk, jadi anak ini akan membentuk sebuah karakter yang berkelanjutan, bukan karakter yang memang dipaksa-paksa atau dibuat-buat. Nah terkadang kalau kita membuat sebuah aturan, misalnya dengan iming-iming sebuah reward atau upah penghargaan itu tadi, dia melakukannya itu baik aja, bagus ya, wah anaknya rajin dan seterusnya. Tetapi itu hanya tindakan ya, itu hanya tindakannya aja, tidak membentuk karakter si anak ini. Nah itu menjadi hal-hal yang memang agak keliru. Atau melakukan sebuah pekerjaan karena hukuman. Nah anak ini yang dibentuk tindakannya aja, oh ya bagus anak ini setelah dihukum dia tak mengulangi lagi. Tapi itu kan tindakannya aja yang dibentuk di situ, bukan karakternya. Nah, makanya di sini yang ciri-ciri restitusi ini lebih pada fokus pada karakternya. Jadi karakternya itu dibentuk memang dari hati nuraninya yang memang itu berjalan sesuai dengan nilai-nilai luhurnya, memang itu muncul dari hatinya, dia melakukan dengan sadar, dengan baik, dengan tulus, seperti itu. Jadi suka seperti itu. Setelah itu menguatkan dan fokus pada solusi ya. Jadi setelah melakukan suatu pasti dia akan memikirkan sebuah inovasi yang baru, atau misalnya inovasi apa sih saya melakukan ini, oh nanti solusi pasti ini, kalau saya melakukan ini pasti dampaknya akan lebih baik lagi. Saya sudah melakukan hal yang baik, tapi kalau saya melakukan yang baik lagi akan lebih dampaknya akan lebih baik lagi, kan seperti itu. Nah itu adalah ciri-cirinya ya.
Yang selanjutnya ada pembedaan kasus ya. Nah, ini yang biasa kita terapkan pada anak. Nah, hal ini yang biasa kami terapkan ya. Dulu ya, kalau saya pernah menerapkan hal ini. Jadi ketika kita berada pembedaan kasus misalnya kepada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, yang pertama misalnya contohnya siswa tidak mengerjakan PR atau tugas-tugas yang lain lah, misalnya tugas-tugas kerjaan kelompok dan seterusnya. Nah, tentunya kalau di segi hukuman itu guru menghukum siswa untuk lari keliling lapangan sekolah misalnya. Nah ini jadi hukum, dia akan memberikan, kamu nak ngerjakan PR, keliling lapangan, ya. Kamu tidak kerja kelompok tadi ya, berjemur. Kamu datang terlambat, kamu hormat bendera, misalnya seperti itu. Itu bentuk hukuman-hukuman yang memang akan memberikan hal-hal yang parah kepada anak itu. Salah satunya guru marah dan murid menjadi takut. Anak itu akan melakukan sesuatu yang gurunya arahkan. Apalagi kalau zaman-zaman dulu ya, zaman dulu kalau zaman saya sekolah itu ngelihat muka guru aja, kalau ada jalan lain saya akan mintas kan, seperti itu. Kenapa? Takut sama guru, ya, takut marah, takut ada salah dan seterusnya. Nah, di sisi lain, guru marah dan murid menjadi takut. Nah ini akan dilakukan sama si anak ini nanti. Cuma dampaknya di situ tadi, dampak dari hukum ini. Tentunya nanti anak ini akan berdampak secara mentalnya akan menjadi terganggu, ya, bukan terganggu. Bagaimana maksudnya? Akan berdampak hal-hal yang tersimpan yang tidak baik tentang guru itu tersendiri. Setelah itu konsekuensi. Kalau di dalam konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR saat jam istirahat. Ya, dia tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas. Ya, udah PR mana? Nggak ada. Ya kalau nggak ada, nanti setelah istirahat kamu ngerjakan PR-mu di jam istirahat. Kamu tidak boleh istirahat. Itu dari mana? Konsekuensinya guru tegas dan menghormati peraturan. Karena peraturan sudah dibikin. Ya dalam kelas itu kita membuat aturan, tidak membuat PR ini, tidak piket kelas kamu mendapat hukuman ini, datang terlambat kamu dapat hukumannya ini, misalnya konsekuensinya ya, bukan itu. Jadi konsekuensi yang diterapkan oleh siswa itu sendiri. Nah, restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dan membentuk siswa menyelesaikan masalahnya. Nah ini yang biasa kita harapkan pada siswa. Setelah itu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Nah mungkin tindakan-tindakan ini yang biasa kita terapkan pada siswa. Ya penting sekali kita menerapkan hal ini. Ya terkadang di restitusi ini saya sebelumnya tidak paham dengan ini. Ya tentang restitusi, jujur saja ya, setelah mempelajari di guru penggerak ini ada hal yang baru yang saya dapat khususnya untuk saya sendiri, yaitu tentang menangani tentang kasus siswa tentang restitusi ini. Jadi saya dulu pernah berprasangka seperti ini ya, kenapa kepala sekolah nggak tegas, anak yang dihukum, anak yang nakal dan seterusnya kenapa nggak dimarah seperti itu ya. Saya berprinsip bahwa pemimpin itu harus tegasnya seperti itu. Tetapi sebaliknya setelah saya mempelajari di guru penggerak ini, yang saya dapati itu tadi, rupanya kita harus menanya keyakinannya dulu tentang si siswa ini. Kenapa kamu melakukan itu ya? Kenapa kamu melakukan kesalahan? Ya. Terus kalau kamu melakukan kesalahan itu nanti seperti apa, ya kan? Berdampak bagi orang lain ya. Terus solusinya apa kan itu? Sehingga anak ini akan menemu sendiri masalah-masalah yang sudah dilakukan. Jadi dia menemukan solusinya sendiri. Jadi kita lebih memberikan sebuah keterbukaan bagi siswa sehingga siswa ini bisa menghormati dirinya sendiri dan orang lain dan tidak
melakukan sebuah keputusan yang memang itu mengorbankan salah satu pihak. Misalnya, biarlah saya begini aja, tapi di sisi lain di dalam hatinya masih ada hal-hal yang tertanam yang tidak baik tentang yang sudah dia lakukan itu tadi. Misalnya dia marah-marah di kelasnya dan temannya karena suka mengganggu dia, terus dia ngelempar tasnya dan seterusnya, maka di sisi itu juga si anak ini nanti akan merasa, ya udahlah saya nggak mau berteman dengan dia aja, kan seperti itu kan. Nggak begitu dia ya, jadi lebih terbuka, dia akan menemukan solusinya. Kalau saya menghormati diri saya sendiri, bukankah itu akan berdampak yang baik juga buat orang lain, kan seperti itu. Nah itu yang kita harapkan. Jadi mungkin dari perbedaan kasus ini Bapak Ibu mungkin lebih kepada konsekuensi hukum, konsekuensi dan restitusi. Mungkin ini kita bisa menjawab kali ya. Ya lebih baik kita menggunakan kasus ini menggunakan kasus apa ya Bapak Ibu ya? Kepada Halo. Cek. Iya Pak. Ya. Jadi dari kasus yang sudah kita terapkan di sini Bapak Ibu, mungkin kita lebih berfokus pada restitusi ya Bapak Ibu ya. Ya penanganan siswa itu bentuk restitusi yang memang harus kita terapkan ke anak-anak seperti itu. Nah karena dengan demikian si anak ini nanti akan lebih bisa berkembang mencari solusi sendiri. Oke, baik. Selanjutnya ini ada posisi 5 kontrol oleh guru. Yang pertama itu ada penghukum, kedua itu membuat rasa bersalah, setelah itu sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah ini saya jujur aja, saya juga baru mendapatkan hal ini di guru penggerak ini. Kalau dulu saya jujur, saya itu paling tingginya itu mampunya sebagai teman, paling mampu ya. Terlebih yang paling utama saya terapkan itu adalah sebagai hukum. Kamu salah, tak dihukum, ya enggak mau tahu kan seperti itu. Dia melakukan apa harus dihukum ya. Setelah itu tidak memberikan rasa bersalah atau itu jarang saya terapkan ya. Tapi inilah yang harus kita terapkan. Kita sebagai guru sebenarnya hal ini yang memang harus kita target itu adalah sebagai manajer. Nah, kenapa harus sebagai manajer? Nah, sebagai manajer itu tadi penanganan itu tadi lebih kepada bentuk restitusi itu tadi. Jadi kita mengarahkan siswa juga nanti akan memberikan solusinya sendiri dan melakukannya. Nah, maka itulah yang diharapkan oleh seorang manajer. Jadi dia tidak memberikan sebuah pemantauan atau memberikan sebuah tekanan atau hukuman pada siswa. Jadi dia bisa mengontrol dirinya. Jadi harapannya kita sebagai guru itu lebih kepada manajer seperti itu ya. Nah ini salah satu contohnya penerapan 5 posisi kontrol itu. Siswa datang terlambat dan tidak melakukan atribut sekolah. Nah kalau di penghukum itu kan mematuhi peraturan sekolah, berdiri di halaman selama 1 jam. Nah itu ya, jadi hukum. Jadi sudah tahu lambat pasti dihukum seperti itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, berapa kali Bapak harus mengingatkan kamu, Bapak kecewa dengan kamu. Nah, ini anak itu akan merasa bersalah, merasa nggak nyaman dengan gurunya. Saya melakukan ini kok guru jadi begini ya. Jadi dia merasa tidak nyaman setelah melakukan kesalahan itu. Nah, sebagai teman, ayolah tolong jangan terlambat terus. Buat Bapak bangga sama kamu. Kali ini kamu tidak apa-apa. Ya kamu terlambat misalnya. Jadi kita sebagai teman kita rangkul anak ini, murid ini kita berikan dia untuk lebih maju lagi lah misalnya. Kita tutup-tutupi. Nah cuman hal ini yang biasa kita terapkan ini, kita sebagai teman ini juga akan berperangi atau memerangi dengan guru-guru yang lain. Oh ini nutup-nutupi kesalahan anak-anak. Nah ini biasanya yang terjadi kalau di sekolah saya seperti itu gambarannya. Ini
anak ini tutup nggak gini kesalahan, coba kita hukum aja kan seperti itu ya. Tapi inilah gambaran kontrolnya. Nah, yang keempat itu adalah pemantau. Jadi guru kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita tanya kembali kepada si anak itu ketika anak itu melakukan kesalahan, kamu tahu kesalahan kamu apa? Ya, tahu Pak. Nah, sekarang konsekuensinya Pak, hormat bendera Pak. Nah, dia kan tahu sendiri itu. Nah, ini sebagai mantau. Jadi dia lebih mengarahkan kepada sebuah aturan yang ada, aturan yang baku. Kita buat terlambat datang sekolah hormat tiang bendera, ya, atau lambat datang ke sekolah keliling lapangan. Oh, lari keliling lapangan seperti itu. Itulah konsekuensinya, tetapi yang menghukum bukan si pemantaunya tapi dari aturan yang sudah disepakati itu tadi. Nah, sementara kontrol seorang manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Memperbaikinya ini. Jadi anak itu akan mikir, ya saya melakukan kesalahan ini. Cara perbaikannya bagaimana? Saya tidak akan mengulangi lagi, Pak. Ya, nah itu dia. Jadi bagaimana kamu melakukannya? Ya, dengan tidak mengulangi, dengan berbuat baik, ya tidak melakukan kesalahan lagi seperti itu. Jadi segala sesuatu kesalahan yang ada pada murid tersebut nanti akan diberikan solusi oleh manajer ini untuk memperbaikinya, yaitu timbul dari hati nurani anak itu sendiri. Nah, di sini jadi dalam posisi kontrol tadi saya tekankan bahwa diharapkan kita sebagai guru itu lebih kepada posisi kontrol manajer yang kita inginkan. Ya, kenapa? Karena inilah yang sebenarnya kita mendidik anak yang memang berfokus kepada murid. Jadi tidak memihak ke siapa, karena ngelihat orang tuanya, kadang ngelihat keluarga dan seterusnya. Tetapi memang kita mendidik anak berfokus kepada mendidik berfokus pada murid, ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang menekankan di situ ya, filosofi KHD ya. Nah, itu menekankan kita bahwa kita harus fokus pada murid. Nah, di sini jadi segala sesuatu kita harus merangkul murid itu, mengarahkan murid sehingga murid itu menemukan solusi yang baik seperti itu. Nah, di keyakinan kelas ya. Nah, di dalam keyakinan kelas itu juga nanti mengapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan. Nah, di sini yang memang harus kita bedakan. Ya, memang kita bedakan. Terkadang orang tidak paham dengan keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan di situ. Contohnya di keyakinan kelas ini, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Kita tahu, dia akan tahu, yakin ketika saya tidak menggunakan sepeda motor, tidak menggunakan helm mengendarai sepeda motor, ketika saya jatuh, kepala saya pecah atau saya terluka kepala saya dan seterusnya. Itu akibatnya, ya. Tapi kalau kita menerapkan aturan, misalnya ini, mengapa kita memiliki peraturan selalu menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari? Contohnya ini ya. Jadi ketika si anak melihat peraturan seperti ini, toh nggak apa-apa, nggak pakai masker, nggak masalah kok, nggak cuci tangan, hidup aja, sehat-sehat aja kan seperti itu. Jadi peraturan ini masih bisa dilanggar-langgar seperti itu ya. Ada kelihatan dilarang merokok, masih ada yang merokok misalnya ya seperti itu. Harus menggunakan masker, tapi ada yang buka masker seperti itu waktu pada zaman Covid itu seperti itu masih ada ya. Nah ini ada peraturan. Ya, berbeda dengan keyakinan. Dia tahu tanpa dengan aturan sendiri pun dia sadar, oh saya pakai sepeda motor harus pakai helm, nggak seperti itu. Itulah bentuk keyakinan kelas ya. Nah, langkah-langkah untuk membuat sebuah keyakinan kelas itu guru dan siswa bersama-sama membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu berdiskusi dengan tentang peraturan yang sudah ada yang di dalam sekolah itu sendiri. Setelah itu merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, setelah itu menempelkan keyakinan dalam kelas. Nah, ini tahapan-tahapan yang harus kita lakukan ya. Jadi kita mendiskusikan dulu peraturan secara global, nanti kita terapkan kepada anak. Setelah itu kita merumuskan, membuat keyakinan-keyakinan kelas yang tidak mempersulitkan anak, tidak membuatkan tekanan pada anak. Setelah itu kita tempel, yang mudah diingat aja, pendek-pendek aja, tempel-tempel di kelas.
oh ya ini nggak boleh dan seterusnya ya, itu ya. Nah, hasil keyakinan kelas itu tadi, yang pertama itu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, itu kita terap contohnya itu ya, hasil-hasil yang jadi bukan membuang sampah pada tempatnya, itu kan aturannya. Berarti bekerja sama menjaga kebersihan. Nah, ini adalah sebuah keyakinan kelas bahwa ketika kelas itu kotor, berarti itu tidak baik kan, itu dia yakin sendiri dengan hasil keyakinan kelasnya itu sendiri. Jadi kita mengubah bukan buang sampah pada tempatnya, melainkan bekerja sama menjaga kebersihan. Itu salah satu contohnya ya. Setelah itu menjaga dan meletakkan barang sesuai pada tempatnya, ya. Mengerjakan tugas tempat waktunya, saling peduli dan membantu sesama. Setelah itu tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, itu adalah sebuah keyakinan kelas yang dibentuk. Nah, biasanya ini harus diterapkan antar guru kelas dengan muridnya, siswanya, atau wali kelas dengan kelasnya. Nah, itu dibuat kesepakatan bersama untuknya, sehingga tumbuhlah sebuah budaya-budaya yang positif pada anak itu menerapkan sesuatu tidak dengan paksa, melainkan timbul dari hati nuraninya itu sendiri. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan, ya, lebih terbuka, lebih umum, dan lebih mudah dilakukan, lebih diterapkan, berupa pernyataan yang universal ya, secara global, jadi mudah dipahami ya, dibuat dampak positif ya, bentuk positif ya, dibuat dalam bentuk positif. Nah, setelah itu tidak terlalu banyak agar mudah diingat ya, jadi simpel aja kita buatnya, tempel, jadi ingat, oh ini nggak boleh ya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi tidak boleh mengadopsi sekolah lain, sekolah yang modelnya internasional, kita mau menerapkan di tempat kita mungkin agak berat ya, atau mungkin kita kondisikan aja di kelas atau di sekolah kita masing-masing sesuai dengan budaya ya, yang budaya sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang memang mudah dilakukan di sekolah itu sendiri. Setelah itu, saat pembuatannya melibatkan semua warga sekolah atau kelas. Jadi kita tahu secara umum, oh di kelas ini sudah melakukan penerapan ini, di kelas ini, sekolah ini sudah melakukan penerapan ini secara umum. Jadi kita di warga juga dilibatkan juga, biar tahu kenapa ini dilakukan di kelas itu dan seterusnya ya. Oke, itu mungkin gambarannya. Yang selanjutnya itu adalah segitiga restitusi. Oke. Segitiga restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, ini penting sekali. Jadi yang pertama itu segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ini bagaimana nih kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi hal-hal ini yang bisa kita nanyakan kepada anak ketika anak itu punya masalah. Jadi kita menstabilkan identitas anak dulu. Kita arahkan dulu, kita dekatkan, kondisikan kita itu sebagai anak itu. Kita melakukan kesalahan. Ya, saya juga akan melakukan hal yang sama seperti kamu lakukan ketika saya di posisi kamu. Jadi anak itu tidak terlalu gimana ya tidak terlalu tersudutkan. Jadi dia tahu bahwa kita di pihak dia kan, seperti itu. Setelah itu validasi tindakan yang salah ya. Jadi kita tahu kamu melakukan itu salah enggak? Dia pasti melakukan itu salah. Ya tentunya dengan kesalahan itu dia akan memberikan sebuah perubahan-perubahan sehingga tindakan itu bisa dilakukan lebih baik lagi, bahwa dia melakukan itu hal yang salah. Yang baik itu seperti apa? Nanti dia kan akan menjawab ya. Kalau yang baik itu akan saya lakukan seperti ini, seperti itu. Setelah itu menanyakan keyakinan ya. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kita menanya keyakinan. Kalau kamu melakukan hal yang baik seperti ini, apa yang kamu ini lakukan? Apa yang akan terjadi? Ya pastinya orang-orang akan suka dengan saya. Ya, saya sudah melakukan yang baik pada orang lain, tentunya saya juga akan dibaikin sama orang, seperti itu. Nah, itu gambaran segitiga restitusi. Oke, ini dokumentasi penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Ini ada
siswa yang terlambat datang sekolah, ya. Setelah itu ada juga siswa yang memang suka diganggu oleh temannya dan juga marah-marah di sekolahan saya. Oke, mungkin gambarannya yang saya paparkan dari beberapa materi tadi ada sampai dengan segitiga harus diisi. Inilah yang memang harus saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa semuanya yang berjalan dengan baik sesuai dengan budaya-budaya yang harus kita terapkan bersama, ya. Oke, mungkin kontrol yang kita miliki, ya. Oke, saya bacakan saja di sini. Dalam menjalankan disiplin positif, guru harus memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu merefleksi diri pada kondisi kontrolnya sebagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Inilah yang harus menjadi kondisi kontrol sebagai seorang guru, bahwa kita harus memposisikan diri sebagai seorang manajer. Oke, mungkin itu saja yang mau sampaikan, yang bisa saya paparkan pada materi pada sore hari ini, ya. Sekarang sudah jam 15 pukul 16. Mungkin hal ini aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, mungkin sebelum ada pertanyaan saya mau kembalikan di moderator. Silakan moderator. Baik, terima kasih. Kita hapus dulu untuk Pak Frans, ya. Ya, luar biasa pemaparan beliau mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, baik, kami di sini akan memberikan sesi tanya jawab, ya Bapak Ibu, ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang akan menanyakan pertanyaan kepada Pak Frans terkait materi yang telah beliau sampaikan. Silakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya terkait dengan materi ya tadi. Silakan Bapak Ibu. Ya, boleh Bapak Ibu dengan memperkenalkan nama dan instansi unit Bapak Ibu bekerja. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak Randy mungkin ada pertanyaan? Atau Bu Handra? Atau sudah sip? Ya, Bapak Ibu silakan ya menanyakan materi yang atau perlu penjelasan yang lebih detail lagi mengenai materi yang sudah disampaikan pada indikator atau bagian-bagian tertentu, apa yang telah Pak Frans lakukan pada penerapan budaya ini. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Pak. Boleh menyebutkan nama dan juga unit instansinya, Pak. Silakan. Oke, saya ingin bertanya Pak Frans. Perkenalkan semuanya, nama saya Randy Setiawan, Firdaus. Kepala instansi saya adalah DSM. Yes. Sangat menarik tadi hasil dari presentasi Bapak yang saya mau pertanyakan tadi. Sepanjang tadi yang Bapak ceritakan permasalahan budaya positif, sangat menarik bagi saya. Baik, saya akan bertanya Pak, salah satunya contoh penerapan posisi kontrol hukum dan dampaknya Pak. Mohon diperjelas kembali karena tadi saya masih kurang untuk
Mohon maaf Bapak mengenalkan Rendi, kontrol penghukum Bisa- dan dampaknya. ya mohon maaf Pak Rendi diulang pertanyaannya Pak. Oke, pertanyaannya salah satu contoh penerapan posisi kontrol penghukum dan dampaknya. Ya, salah satu penerapan posisi kontrol Penghukum dan penghubung ya dan dampaknya. Baik Pak Rendi, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, baik, untuk penanya kedua silakan Bapak Ibu. Nah, ini ya. Oke, jadi contoh penerapannya itu yang pertama itu adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, tadi saya sudah memaparkan ini, Pak Rendi ya. Jadi apa-apa saja yang memang harus kita terapkan sebagai guru, tentunya kita melakukan kontrol kepada siswa. Nah, yang biasa kita lakukan di situ kan banyak hal ya. Kalau di sekolah itu kelima posisi kontrol ini memang tidak asing lagi dan memang sudah biasa kita terapkan. Tetapi yang memang harus kita tekankan sebagai seorang pendidik itu adalah kita sebagai posisi kontrol menjadi seorang manajer ya. Jadi manajer ya posisi kontrol kita. Karena di situ kita lebih mengarahkan siswa ya, mencari masalahnya, setelah itu mencari jalan keluarnya untuk siswa itu sendiri ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Seperti itu Pak Rendi. Mungkin itu paparan saya Pak Rendi. Oke Pak, terima kasih. Ya, luar biasa ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Frans bagaimana penerapan ya dari posisi kontrol tersebut. Untuk berikutnya silakan penanya kedua. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada penanya yang kedua atau berikutnya. Bu Sandra, bagaimana? Baik, mungkin bisa ditambahkan kembali Pak terkait dengan materi hari ini, Pak Frans.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya.